Jadi hari ini kita kedatangan tamu Mas Camat bukan? Bukan Mas Camat. Hari ini kita kedatangan tamu Mas Blangwir. Jadi hari ini kita akan bertanya seputar kebakaran. Mau pesan pesan. Menu. Alhamdulillah. Panggilannya Bu, Mas. Tak pikir orang Menu. panganan. Kalau Ini mau- semuanya komplit, Mas. Semuanya ada Ada kecuali nasi goreng. Mas Adi pesen ST ST tanpa nasi goreng. ST 3 ya. ST 3. Tak kira gimmick tok mau. Tenang loh ya, tenang ya. Tenang. Sama. Tapi kalau yang menu yang nggak ada itu baru gimmick. Oh, iya. Berarti ada sih. Ya? Ada. Enggak usah. Nah hari ini kita ngobrol-ngobrol aja. Betul. Mungkin kan selama ini juga Pak yang Sekda ada dinas yang lebih bawah lagi enggak? maaf ya, saya yang dari sektor swasta kurang bisa relate. Paling aman. Makanya kurang bisa relate. Tapi hari ini mungkin kan kalau selama ini orang-orang melihatnya kalau dulu Mas Ade itu kan di sosial media ya kan yang lihat atau apa. Ini akhirnya kita kan datang ke sini kita bisa nanya langsung. Betul. Ya kan ya. Kita bisa nanya langsung masalah masalah apa ya? Masalah pekerjaan. Betul. Gitu kan ya. Yang dulu juga kan ada beberapa yang kita sempat lihat dari postingannya memang ada beberapa program yang kan kalau yang sempat aku lihat di postingannya Mas Ade ini yang masalah stunting itu kan di Gajah Mungkur juga turun apa semuanya gitu. Terus gimana sih kita Mas? udah menguasai materi. Enggak, ya, bukan belum menguasai materi. Aku masih berpikir tentang temanku satu ini kan. Enggak apa-apa. Saya los. Nggak, jadi awalnya yang pengen kita tanya itu pada saat nyampe dulu di Kecamatan Gajah Mungkur ya kan ya. Itu seperti apa kondisinya? Nyampe. Maksudnya Sebelum dipoles sama Mas Adi itu loh. betul. Sebelum dipoles sama Mas Oh Adi. ya, saya masuk Gajah Mungkur waktu itu pintunya masih tutupan, Mas. Iya sih. Terus tak buka baru saya masuk. Iya betul. Jadi setelah itu pas pulang ya tak tutup lagi. Iya betul. Wow, tepuk tangan. Jawaban paling aman. Dewi ra ngira lho Mas kene main aman. Setelah apa yang diposting gitu, ternyata main amannya di sini. Ya, masuk Gajah Mungkur aku 24 Juni tahun lalu, 2022. Setelah dari Dinas Pariwisata. Di 24 Juni taruh di Gajah Mungkur. Ya, aku masuk PNS kan 2006. 2006 sampai 2022 tuh belum pernah aku ditempatkan di wilayah, di kelurahan, di kecamatan, dari dulu belum. Malah awal-awal tuh 2006 saya masuk di Satpol PP. 4 tahun sampai 2010. 2010 pindah ke protokoler Seda. Protokoler itu tim advance. Jadi kalau ada kegiatan nyiapin dulu dan lain sebagainya, kegiatan Pemkot. Udah wis dikode untuk banter-banter ngomongnya. Terus habis itu sempat di PKAD, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Untuk pinter sih ekonominya soalnya. Soalnya saya DO dari Undip. Jadi saking pinternya mungkin. Terus habis itu di staf wali kota. Habis itu ke Dinas Perhubungan. Terus habis itu ke Dinas Pariwisata. Habis itu ke kecamatan. Dan ini yang ke-8 di pemadam kebakaran. Berarti selama berapa ya? 2006 sampai 2023. 17 tahun tuh 8. Paling enggak 2 tahun. Rata-rata lah kalau di rata-rata. kalau di rata-rata dibagi rata ya. Dua tahun. Tambah pengalaman ya. Dan semuanya urusannya berbeda-beda.
Oke. Ya, dari Satpol ngurus ini, protokol ngurus ini, di BKD ngurus ini, di Sub ngurusi Trans Semarang, pariwisata ngurusi kesenian, di kecamatan ngurusi ngurusi warga, terus sekarang di Damkar ngurusi orang-orang kayak jenengan. Mas, ini mau tanya Ya, tanya. Ya. Berarti sudah berdinas di dinas pemadam kebakaran. Iya. Iya kan langsung Mas. Langsung ya. Langsung. Kalau jadi SK-nya misalkan kemarin dilantik ya SK-nya per tanggal itu. Jadi langsung bertugas. Harusnya di hari berikutnya langsung bertugas, tapi kan butuh masa transisi untuk serah terima dan lain sebagainya. Sudah mengukur seragam di sana? Loh, langsung kemarin yang khusus nyemprot tuh. Aku heran Mas, selama saya di Gajah Mungkur setahun, dari 2022 sampai 2023 kemarin, itu nggak ada kebakaran. Lah kok 2 hari ini, kok ada kebakaran. Wah, pas aku pindah rono, ini tadi berangkat ke sini loh, aku barusan WA ke kantor. Ada kebakaran ilalang di Bendanisor. Oh iya di Bendanisor. Terus tadi kemarin di Sampangan, di pinggir banjir kanal. Aku mau ngomong nih mobil, lah yo setahun orang kebakaran ya. Giliran aku dipindahin Damkar langsung ke Gajah Mungkur udah kompongan. Mungkin nguji atau ngetes Mas Adi kinerjanya piye iki? Mungkin ngono lho, Mas. Iya. Mbok konten kira Mas Adi. Ana mahmu ra sing perlu singgung. Ora. Enaknya sih sekarang ngurusin ini aja sih Mas. Kan aku di Damkar itu bukan yang di lapangan ya. Aku jadi di istilahnya jaga gawang. Jadi sekretariat itu ngurusi perencanaan, keuangan, ngurusi karyawan, kepegawaian. Jadi kalau mau masuk butuh yang butuh untuk kita kan sering ada kunjungan anak TK. Nah, kadang kan ada yang maskot, enggak bukan yang itu loh, cara memadamkan api kan harus ada yang dibakar. Oh. Buat ya. Penting bayaran. Tapi dibakar ini. Kamu ini. Masuk, Bu. Wah, alhamdulillah. Yanto. Kan ada Yanti ini Yanto ya. Kalau di Damkar itu kan urusannya cuma satu Mas ya, urusan tentang kebencanaan khusus kebakaran. Tapi kalau di kecamatan itu kan ngurusi orang dari lahir sampai mati. Betul. Karena camat itu kan kepanjangan tangan wali kota dalam urusan mengurusi warga. Jadi urusan semua dinas itu pasti ada di camat, di wilayah. Tuh. Ayo. Ini mungkin menjadi pertanyaan, aku yakin banyak ini warga-warga Semarang ini yang penasaran. Apa gue? Kita hanya mewakilkan. Ya. Kita hanya mewakilkan. Kita tadi ada DM masuk banyak sekali. Wih, banyak banget. Titik pertanyaan Banyak ya. banget, iya. Jadi bukan dari kita ya, Yo ya. Bukan. Ini bukan dari kita. Betul. Tolong digaris bawahi ya. Bukan dari kita. Aku kejebak ini skrip ra ono lho. Mohon maaf. Kita emang lebih spontan ya, nggak pakai skrip. Soalnya kadang kalau sudah dibikin skrip Nggak itu pakai tuh skrip, nggak pakai honor. justru kita pengen nyari viewers dari sini. Lumayan nih klub Labi Turah. Aku bareng isi ingin yang Mandiri Jawa Tengah, bareng isi kedokteran UNES, lumayan loh. Iki Bayaran. Jadi Mas Adi itu memang terkenal. lumayan kesel. Terkenalnya udah jadi influencer. Betul. 170.000. Dalam 2 Instagram. hari naik TikTok 30.000 dalam 2 hari. wah, menerima endorse saya di sini. Untuk teman-teman yang punya produk, Mas Ade membuka keranjang kuning. Pertanyaan yang mungkin banyak orang bertanya, tapi pada saat komen mungkin entah kebaca entah tidak, gitu kan ya. Ya. Kaget nggak Mas? Untuk surat undangan ini mau ya?
Surat undangan itu tak terima jam 12:30 malam. Kebetulan malam itu bar acara apa ya dulu ya? Lali aku. Bar acaranya mau ya? Nasi apa? Nasi godok. Nasi godok. Nasi godok. Kita kan ngomong balikannya nih, Bi. Iya. Berarti nasi balikannya beras godok. Beras godok. Ya Pak, malam masih di kantor tuh, masih mainan gitar, mainan apa teman-teman. Kan saya sering di kantor sampai malam karena memang di rumah tuh kadang anak-anak tuh kan les sampai malam. Ya. Kemudian Mas Dewi wedi. Ya. Ya nunggu anak-anak pulang, biasanya saya baru pulang. Ya, terus dikabari itu bahwa kabari Kasubag kepegawaian saya, Mas, aku ditelepon BKPP itu kepegawaian kota untuk ngambil surat undangan untuk ada yang dilantik. Besok pagi ada pelantikan ya. Besok pagi? Besok pagi. 12:30 malam, besok pagi? Jam 7 pagi undangan. Oke. Ya udah tak tunggu jam 11 dan lain sebagainya, ngantri katanya lama, terus sampai di kantor tuh 12:30. Terus kita juga sambil makan beras godok tadi. Ya. Jadi ngantri karena lama ini kenapa? karena banyak yang 349 orang. 349 orang yang hari itu. Yang hari itu. Di rotasi lah, di rotasi. Dan semuanya baru dikabarinya jam 12:30. Oh, ngabarinnya malam sekitar jam 9:30 kayaknya. Oke. 9 atau 9:30 lupa. Oke. Berarti kalau kaget atau tidaknya? Saya kan udah 7 kali pindah nih, jadi biasa. Pegawai negeri pindah biasa. Oke. Pada saat Biasa Mas. Biasa. Iya. Gini. Pada saat dipindahnya kan, ya emang dipindah udah biasa dong, ya kan ya? Biasa. Dari Satpol PP, terus juga protokol dan sebagainya, semuanya udah masuk. Pada saat dapat surat pindah ke instansi ini, itu kayak kaget juga atau oh ya udah, oke. Langsung wah ini yang tak bayangkan adalah nyekelulo. Terus Kalau lo kan kita biasa. Ya, ulangan dewe, ulo kadut. Ya yang tak bayangin hal-hal yang seru lah. Yang tak lihat waktu itu kan Damkar tuh sempat ada hashtag lapor Damkar lah, satset kan waktu itu. Berapa tahun yang lalu mungkin ya, tahun yang lalu. Ya langsung saya kepikiran, oke, aku jujur orangnya yang ini senang keluar dari zona nyaman. Di tepi-tepi jurang dikit gitulah. Jadi memang wes juga jurang, Mas, ora tepi jurang misan. Lanjut. Mohon maaf, jenengan masih mikir ini tuh tepi jurang. masih tepi ini. Masih tepi. Masih jauh tadi. Oh, masih jauh. Berarti masih bisa di-push lagi nih ya. Masih bisa. Saya seneng sama challenge ya. Jadi dari berapa tadi 8 kali perpindahan itu semuanya tidak ada pernah tidak ada yang urusannya sama. Mulai Satpol PP dengan urusan Trantibum, protokoler dengan ngurusin acara, terus sempat di BKD ngurusin ya keuangan dan aset, sempat juga di staf wali kota ngurusin kegiatan Pak Wali, ngurusin surat menyurat pemerintah Kota Semarang dan lain sebagainya. Terus habis itu di Trans Semarang ngurusi transportasi, terus habis itu di pariwisata ngurusin teman-teman seniman, habis itu di kecamatan ngurusin segala urusan tentang warga mulai lahir sampai mati, dan ini ngurusin kebakaran. Jadi aku pengen tambah pinter weh. Oke, luar biasa. Terus semua dikuasai ya. Saya bukan yang berkuasa. Semua dikuasai. Semua dikuasai keahliannya. Oh iya, Nambah pinter. Iya betul. Nambah pinter, nambah jaringan, nambah temen. Karena dari dulu saya senang berorganisasi. Jadi organisasi ini, ikut ini, semuanya lah. Pemuda Pancasila, Karangan Taruna ini 234 SC. Jadi ayo, pakai saya. Kau jujuk nunjuk aku ki piye? Kayak gudi-gudi loh, tak siap ya memang. Pokoknya gini aku jebakannya parah, orang sing sama tujuh.
Jadi kan berarti setahun ya di Gajah Mungkur ya? 401 hari. 401. Coba ditembak HKSGP itu 3 hari kemudian biasanya keluar. Metu kuwi sa di 401. wis udah mulai nganu lagi. Dah selama di Gajah Mungkur itu Gajah Mungkur mempunyai prestasi apa wae Mas? Sing wis diraih selama Mas Adi mengelola wilayah sana. Apa ya? Tahun kemarin juara 1 kecamatan sehat. Wih, Tepuk tangan. Terus ya masih program-program. Jadi program itu juara atau lomba itu sebenarnya hanya stimulan ya, biar Bonusnya. biar kita ya biar yang di wilayah itu kerja itu ada apresiasi lah, khususnya untuk warga. Itu terus apa ya, penilaian evaluasi kinerja kecamatan. Kalau tahun itu rutin sebenarnya 3 bulan sekali ada evaluasi kinerja kecamatan, dan kalau dibandingkan kecamatan yang lain selama 3 bulan pertama dan 3 bulan kedua di tahun ini, Gajah Mungkur selalu meningkat nomor 1. Oh, oke. Itu semua tepuk tangan. iya tepuk tangan. Maaf. Dari sebelumnya kalau boleh tahu, dari sebelumnya Tahun kemarin ya, tahun kemarin itu ya nggak begitu jelek tapi di tengah-tengah lah. ya, Tengah. oke. Tuh, jadi terus apa ya, program pemerintah penurunan stunting sama setahun ya di sini ya turun. Oke. Dan Ya. wilayah Gajah Mungkur itu kan lumayan luas juga ya. Dibanding 9,1 km persegi. dibanding Mbak Tugu ya memang Gajah Mungkur memang sih. Iya. Ya, tapi ada yang wow di Gajah Mungkur waktu itu, ada event sepeda kampung-kampung. Oh, downhill. downhill. Urban downhill. Luar biasa itu sampai Betul. media-media internasional memberi. Ini ada lagi nanti 9-10 September 9-10 September. pas hari Aornas. Itu di Gajah Mungkur juga. Gajah Mungkur. Oke. Main tak pindah dia, iya. Enggak, Pindah kantor kan bakar kan kalau kayak gitu kan ya nggak perlu dipindah. warisannya Mas Adi. Iya. Maksudnya Itu keren loh. Jadi saya masuk ke sana bulan Juni, terus ketemu teman-teman panitia dan warga itu. Event itu katanya ide itu sudah ganti camat 3 kali. Itu belum terrealisasi. 3 kali sebelum saya. Berarti saya yang keempat. Berarti sudah lama sebenarnya ide urban downhill itu. Terus waktu itu dalalah saya kan dari dinas pariwisata. Koncone sing gawe event oke. Langsung tak gas selama sebulan itu. Juni masuk, berarti Juli full. Terus acaranya di Agustus. Jalan 215 peserta nasional. Kalau yang tahun ini info dari teman-teman panitia ada Malaysia sama Australia. Wih, luar biasa. Luar Jadi negeri ya berarti ya. ini udah jadi event, bisa dibilang ini udah kelasnya internasional. Kalau ya? yang ini nanti internasional. Karena Bahkan sudah mungkin booking nanti ini peserta. Bisa jadi event tahunan juga dong. Rencananya seperti itu. Rencananya seperti itu. Tapi Kemarin audiensi sama Pemkot belum diterima. ayo dong, Pemkot ini kan untuk biar apa gitu dikit gitu loh. Biar apa? Ayo dong, ini kan biar event internasional, kita Kota Semarang dikenal ya, bukan gitu ya teman-teman ya. Gitu ya. Iya. Mau nanya Mas, itu komen satu-satu dibaca nggak tuh? Sekarang saya agak rasis. Jadi yang apa itu DM, yang tak baca yang centang biru dong. Sombong. Mentang-mentang udah dapet centang biru juga, sombong. Luar biasa. Tapi hari ini tadi di DM mana ya, Cipeng ya, Dokter Tirta ya. Wih, tenang pora iki. Tak bales itu. Dok, enggak gue tenang dong. Endorsan dah, Mas? Eh? Endorsan? Enggak. Oke. Aku sing bayar tak kon DM aku. ODM tok. Perkata bayar ya. Berkata. Terus ini Mas, ini rodok. Kita kan yang di masyarakat kan nggak tahu tentang struktur ya, atau hierarkinya gitu. Oh, oke. Menurut Mas Camat nih, menurut bukan Mas Camat nih. Gini kayak ngono kan?
Tak pikir keceplosan. Iki di posisi baru ini jenengan itu setara atau meningkat atau downgrade malah? Level jabatannya sama. Oh, Oke. Eselonnya sama. Jadi gini, kalau pangkat itu golongan kecil ke tinggi, berarti pangkatnya semakin tinggi. Tapi kalau eselon dibalik. Eselon itu dari rendah, angkanya tinggi. Jabatan pertama itu eselon 4B, kemudian 4A, 3B, 3A, kemudian 2B, 2A, sampai dengan eselon 1, eselon 1 yang di kementerian. Jadi sekarang posisinya sama, eselon antara camat itu di eselon 3A, sekretaris dinas juga di eselon 3A. Jadi yang setara dengan itu, camat, sekretaris dinas sama kepala bagian di sekretariat daerah. Oke. Nah, berarti Mudeng tau? ya ngono ki lah. berarti kan ini buat netizen ini udah jelas nih. Kan Nah. banyak tuh yang ngomong ini kan kayak beberapa hari kan udah kayak bola liar banget nih Iya, gitu-gitu iya, gitu. iya. Berarti tidak downgrade. Tidak. Dicopot, Hedian. Enggak, itu- Diturunkan, dipecat, enggak lah. Itu tidak benar. Itu tidak benar. Nah, Ki ana pembelaannya sih ternyata kita iya dong. Kita kan Alhamdulillah. sebagai media kita kan tidak boleh berpihak gitu. Ngomong media ini mau sama izin ya. Enggak, Mas. Oh, enggak ada. Ya ben ketok sangaruh ta gitu. Wis putar Semarang ya ora ono sini. Harus berimbang. Betul. Nah, itu kan berarti buat netizen yang selama ini mungkin mikirnya kalau wah, ini ternyata diturunkan atau apa, itu ternyata bukan ya. Nah. Karena ini ibaratnya hanya pindah kantor aja. Ya pindah kantor, pindah kerjaan, pindah urusan, pindah tanggung jawab. Tapi untuk secara Gaji tetap, gaji tetap. tunjangan tetap. yang penting kan itu. PPP. Bensinnya sing nambah aduh, sekoma. Oh, ya bensin tuh betul ya. Untuk rak rumah aku tekan PPP. Sama Mas, TPP-nya Mas, tunjangannya sama. Sama. Lah, mau juga aku juga. Kamu tadi di offer tekan Mas Adi pemasukannya medun murah. Lu wis ngono iki. Wah, wis parah gue. TPP aku ora ngerti. Ngono. Sing ngerti kok aku kaya. Itu tunjangan Mas di luar gaji. Oke. Jadi semua ASN di Pemerintah Kota Semarang menerima itu sesuai dengan kelas jabatan. Oke. Mulai staf sampai dengan sekda, jabatan tertinggi semuanya menerima sesuai ini kinerja. Jadi misalkan sehari telat absen aja ada potongan berapa ya? 1 atau 2%. Oke. Seperti itu. Jadi meskipun misalkan sama nih kita di kelas jabatan yang sama nih, nerimanya 1 juta, tapi sesasi telat absen ping 5, tinggal 10. iya tinggal dikalikan, berarti 10%. Misalkan 10, 1%, 10 hari 10%, dikalikan potong. Oh, gitu. Itu mereka yang belum tahu. Iya. Jadi sekarang udah seperti itu, nggak kayak dulu lagi ya. Kayak PNS neng kelurahan gitu kan, ngetempel neng, Ya. Ternyata sekarang tidak semua dinilai apa semuanya berdasarkan kinerja. Sebenarnya kinerja. Oke. Kita yang ngono. Kita ekonom. Kene wis jelas ki berdasarkan kinerja. Gitu ngono. Lu. Mas Adi wis berarti sudah berkunjung di kantor. Sudah kemarin. 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 Itu diterima dengan baik atau bekoknya gini Mas, piye. Saya kemarin ke sana kan hari Rabu ya, masih pakai hitam putih karena seragamnya belum jadi. Yo masuk ya aku bingung, sempat boleh iki gedung kok kotak, pintunya sebelah ndi kok padha kabeh muter. Awangnya Budi. Budi. Iso mlebu truk. Lah iya bener toh. Terus kebetulan ada teman-teman yang maksudnya teman saya lama dulu, teman di ASN lama ada di situ ternyata. Oke. Mulai kepala dinasnya juga udah kenal, kabin-kabinnya juga udah kenal. Ini hampir semua pejabatnya 90% lah wis kenal semua. Jadi saya punya istilah nanti nyekropnya cepet. Oke. Ngatakannya Bondingnya lebih gampang ya karena udah pernah kenal juga sebelumnya. Nah, terus ini kita dari dapat surat sampai dipindah sampai apa? Tanggapan dari rekan-rekan di kecamatan. Pada kaget dong. Saya ini Mas, pelantikan merinding ya Bang cerita. Jadi pelantikan AC-nya cilik ini. orang sutani. enggak belut ngising.
Hari pelantikan hari apa ya? Selasa ya. Selasa pagi itu sampai dengan jam 9 dan hari Selasa itu tanggal 1 Agustus Gajah Mungkur ada jadwal ini lomba nasi goreng kan di per kecamatan kan milih lomba beras godok. Beras godok. Dendok ya aku salah ngomong lomba beras godok itu kan per kecamatan milih tanggal. Nah kebetulan saya tanggal di Gajah Mungkur, teman-teman lurah Pak RW sepakat sudah tanggal 1 aja hari Selasa. Nah Selasa kenapa jadi selo-selone menungso gitu kan. Padahal akhirnya nggak selo, akhirnya ibu-ibu ya mau nggak mau cuti kerja dan sebagainya hanya untuk ikut lomba beras godok itu. Terus pulang dari pelantikan kan di lantai 8 Gedung Balai Kota. Saya pulang, saya coba keliling karena jam 10 baru selesai. Saya turun masih ada komandan 3 kelurahan lah, 3 kelurahan yang belum selesai, masih ada. Terus di Bendan Ngisor itu aku ya rada terharu, jadi turun dari mobil dinas, biasanya kan rame. Oh Pak Camat kan waktu itu dikira masih Pak Camat nggak apa tau, Pak Camat biasanya foto gitu. Saya turun sama istri itu ke didelok IKP loh, padahal di situ ada 39 RW, masing-masing RW 39 RT, masing-masing RT ngirim 10 orang, berarti sekitar 390 orang plus panitia 400 orang lah dan lain sebagainya. Saya turun itu malah do meneng kabeh, do ndelok IKP ngene iki. Blai, matake sudah ngerti gini aku wis dipindah gitu kan. Ternyata bener. Wah, langsung madu tangisan ngono kae. Waduh iki. Rak situ mangan sego goreng, padahal dino kuwi kan mangkat setengah 7. Nek jadi makan nasi beras godok. Rak situ makan beras godok, padahal berangkat dari rumah setengah 7 pagi, urung sarapan kan. Sampai sana, wah madu tangisan ini, meneh ibu-ibu kan sama istri kan. Iya, karena istri juga sering turun ke bawah, bahkan ketika saya masuk Camat Gajah Mungkur, istri sudah merelakan aku tak resign dari pekerjaan untuk membantu saya di Gajah Mungkur biar ibu-ibu bisa diurusi dengan baik. Wah tangisan tuh, wah cipika-cipiki gitu kan. Terus sama ibu. Ya udah terus geser ke tempat lain sama, ternyata udah pada tahu karena kabar itu cepet banget kan. Bahkan kita di dalam ruangan itu sebenarnya pelantikan itu kan rahasia. Cuman ketika itu dibacakan, bahkan saya tahu akan dipindah kemana, itu ya pas di ruangan itu. Pada saat jadi undangan itu hanya undangan datang untuk mengikuti pelantikan. Kita nggak tahu akan ditaruh di mana. Pada saat dipanggil, disebut ini dipindah ke sini. Ini dipindah kemana? Nah, itu. Terus, tapi keluar dari situ, wah di masyarakat udah ramai. Nyebarnya cepat ya berarti ya. Banget. Terus bahkan habis itu akhirnya aku masih acara ya seharian. Ini tiba ya lali aku. Iya, 8 kelurahan, cuman kan kemanan telu ya, terus di kantor, terus ke Unika, macam-macam lah, sampai rumah malam ada mau pengajian juga itu, sampai gak jadi pengajian, habis dari Unika, ditelepon teman-teman kantor, Pak, di kantor banyak warga, nah kenapa mau nanyain, bener, ini berita ini bener apa enggak, aku merinding loh, tenang serius sih. Jadi datang berarti. Iya, akhirnya saya batalin pengajian, saya ke kantor udah nemenin warga itu sampai setengah 11 malam. Ya ngeyem lah artinya. Karena masih banyak urusan kegiatan yang belum terselesaikan. Jadi saya di sana ada beberapa yang tak selesaikan tuh kayak Talo di Bendan Dhuwur tuh longsor 2019. Wis berang tahun nih orang ana sing ngerjake, akhirnya tak dorong dikerjakan. Balik kelurahan yang udah seperti itu reot, balik kelurahan Gajah Mungkur ini dikerjakan. Bahkan semua balai hampir tahun ini tuh ada perbaikan, ada penataan ulang lah, biar pelayanan itu nyaman. Jadi di warga pun juga sama, kalau ngomong apa judulnya urban farming misalkan. Ya, urban farming di Gajah Mungkur ada CSR dari, ini nyebut merek boleh nggak? Boleh. Apa? Jadi CSR dari BRI sampai 100, 150, 100 ya berarti 350 juta untuk 2 lokasi misalkan seperti itu. Jadi ya program Pemkot sudah menurut saya sih sudah saya jalankan dengan baik dan ketika dinilai ya dengan kecamatan lain orang paling isor lah paling tidak. Karena kan camat kemarin yang dipindah kan
yang digeser dari camat kan ada dua. Ada dua gitu. Dua itu tak pikir ya kita nggak dua terbawah lah, di tengah atau di papan atas klasemen ya. Papan atas klasemen. Ya mungkin tahu, wah ini gambar kok ini kalau disentuh Mas Adi mungkin. Betul. Wah, karena kayak gitu biar ibaratnya itu yang naik bukan cuma satu aja tapi semua bisa. Iya. Soalnya kan dilihat kayaknya bagus nih kinerjanya, makanya nanti dari sini siapa tahu kan dipindah kemana-mana lagi dengan harapannya supaya bisa semuanya naik. Betul. Positifnya kan kayak positifnya diplomatis sekali. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Mas Adi, nek ana tawaran tenan saka Gibran ya Mas, buat tempur. Waduh. Mau dikomen tak situ ya? Enggak, apa ya? Enggak. Ya, berita seperti itulah ya Mas ya. Enggak dulu. Enggak dulu. Memang masih Untuk malam ini tawaran. Itu tawaran apa? enggak ngajak ini kemarin, ngajak makan Bistik Solo. Oh, bisnis di Solo. tawaran itu. Tapi bukan Gibran Rakabuming Pak Wali, bukan loh. Bukan. Namanya aja yang sama ya. Iya. Aku pede ya, wah ini masih Mas Wali. Tekan kono kok tuwa. Iku jenenge tok padha. Juga senang ya. Aduh. Ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup yuk. Aduh, ini mau nanya nih Mas. Kan Sing luwih wani ya pertanyaannya ya. Belum. normal Iya, ya? mau lu ning pinggir jurang iki. Jatuh. Ben iso tak ketok kalau bengi TikTok. Jadi Bisa kayak nek follower situ ya. Mas, kalau ada kesempatan mau maju wali nggak? Wali murid. Atau sudah ada tawaran-tawaran mungkin? Siapa tahu udah ada. Ini kan 2023 ya, iya kan? Ya. Iya kan ya? Tahun depan 2024. Betul. Bener dong. 2 tahun lagi 2025. Bener. Betul. Gitu. Maksudnya kayak dari sebelumnya atau mungkin beberapa hari belakangan ini ada yang agak merapat atau mepet untuk bertanya kayak, Mas, nek maju Semarang 1 belum lah? Pilwakot itu 27 November tahun depan. Oh, Jadi, tahun depan. tahun depan 27 November 2024. 24. Kemudian pileknya itu pilek pilpres 14 Februari 2024. Kemudian pilkada serentak gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati itu di 27 November 2024. Jadi nanti harus ikut nyoblos. Karena ini, jadi Aman. Gini. harusnya Kayaknya ditanya dong. baru 5 menit yang lalu kira ono sing tepi. Harusnya ditanyakan apa? Harus ditanya, kan nggak milih, milih siapa, harusnya gitu. Milih siapa? Yang ada di kertas itu. Berarti, yang ada di kertas ya. Cuman cluenya gini Mas. Kok ada cluenya? Jadi saya barusan tadi kesini di WA sama teman-teman dari KPU ya. KPU yang di sini. Wah, dagangan pusat. Jadi kalau yang di tingkat pusat ini clue aja ya, clue. Jadi di tingkat pusat se-Indonesia itu pemilih yang usianya di bawah 40 tahun itu persentasenya hampir 52%. Artinya pemilih yang anak muda, artinya harus ditawarkan dengan program-program anak muda. Itu jumlahnya 52% dari sekian ratus juta. Kalau di Semarang hampir sama, 51 sekian persen, hampir sama ya, 51% lah. Kalau di Gajah Mungkur itu
47% itu usianya di bawah 40. Jadi alhamdulillah saya di bawah 40. Jadi bisa milih. Jadi bisa milih. Milih yang muda. Milih yang muda. Biar gini obrolannya nanti kan programnya untuk anak muda kan oke. Betul. Jadi milih untuk jadi wakil gitu atau gimana Mas? Oh ya terus. Nah aku milih yang muda Mas pokoknya. Siapapun yang ada di kertas yang muda. Kalau aku ngene lho gambarku dhewe ora ngerti. Aku minta pada saat aku menyebut satu ini, Mas Ade langsung jawab secepat mungkin. Oke. Jawabnya apa? Terserah. Iya, tidak, apa Terserah. Terserah. Ya, siap ya. Ya. Set. Santai Mas, minum dulu. Sebelum kita akhiri soalnya. Iya, minum dulu. Iya. Sebul dulu gitu. Kan sekarang udah didamkar, sama asap udah biasa. Bisa dengan asap. Ya. Ini sekarang aku membiasakan diri dengan asap. Udah? Dah. Langsung aku sebut, langsung dijawab. Gajah Mungkur. Semakin top. Damkar. Blangwir. Mbak Ita. Wali kota aku. Aman.